Itu mau saya taruh di YouTube. Beneran. Waduh. Taruh di YouTube begitu dipublikasi. Are you all my personal? Ya Pak, nanti channelnya kena violation Pak. Enggak ditutupin aja masanya. Baru 9 orang, Everything you 8 know is orang in ya. your mind. 7 orang masih kuat. Oke, saya mau sebelum kita mulai, saya masuk dulu ke ini aja deh. Kalau saudara ingat pernah saya lagi kuliah. Kita kuliah baru 2 kali ya? Iya Pak. Iya Pak. Di kuliah pertama tuh, saya pernah tunjukkan itu ada di bukunya, ada di buku sih sebetulnya. Ada di buku. Kenapa nggak ada di sini bukunya ya? Bukunya itu bisa nggak ada sih. Saya sudah siapin tadi bukunya. PDF nggak bisa ya? PDF bisa kan? Nggak mau dia strip PDF. Kan secara simultan sih. Oke, kalau saudara ingat pernah di kuliah saya tuh, tapi terutama kalau kita bicara tentang MEMS sebagai sensor, agak ada 3 ya, sebetulnya lebih dari 3, untuk mengubah besaran-besaran fisika, kimia, dan sebagainya ke dalam besaran elektrik. Salah satu yang paling bagus sebetulnya pakai kapasitansi. Ada lagi nanti yang pakai panas, heat, tapi jarang, relatif jarang. Ada lagi yang bicara pakai elektromagnetik. Saya tidak akan bahas yang itu, elektromagnetik. Dan ada satu lagi yang pakai piezoresistif. Pernah saya kasih kuliah itu kan ya? Ada yang saya kasih itu 3 itu, piezoresistif, kapasitansi, kapasitor, dan satu lagi pakai elektromagnetik. Pakai medan magnet biasanya. Nah, tapi saya lebih cenderung pakai yang kapasitansi, kecuali kalau kita masuk nanti ke mikrofon atau speaker ya. Atau speaker. Jalan-jalan si Dandi. Nggak pakai celana dia. Gak lupa dia tuh. Pakai celana tuh celana ini pendek. CD aja kali. Lupa dia taruh di bawah itu laptopnya. Ya, kalau sudah ingat pernyataan saya itu. Kemudian waktu itu sebetulnya saya minta ada kan ada 4 tema ya. MEMS automotif, kemudian MEMS untuk life science, MEMS foto photonics, dan satu lagi yang terakhir adalah MEMS untuk RF MEMS. Nah, saya waktu itu minta pada kuliah berikutnya saudara sudah punya itu beberapa kalau salah saya sebut ya, beberapa tema ini ya, beberapa tema seminar beberapa tema jurnal.
Ada yang sudah ini? Ada yang sudah punya? Kok bengong semua? Randy? Udah punya belum? Saya udah sempat download, Pak, tapi belum mempelajarinya lebih lanjut lagi. Oke, ini saya mau coba. Tapi PDF kok nggak bisa ya? Heran. Di share screen, Alt S itu kayaknya Pak. Ini share screen. Tapi Alt S. buka PDF-nya kalau nggak salah. PDF-nya dulu Oh, di Pak. dalam alt screen itu. Ini kan udah alt screen kan. Nah, sudah bisa, Pak. Ya. Terus kemudian saya masuk ke ini. Saya masuk ke sini. Iya. Saya masuk ke bahan MEMS. Nomor 4. Atau 6 ya? 4 Belajar 4, Pak. 4 ya? Iya. Kelihatan nggak? Itu, Pak. Kelihatan di sini Pak. Oke, sip. Berarti itu jalan keluarnya ya. Nanti kalau sudah lihat kan di mulai chapter 4, kita lihat daftar isinya. Mulai chapter 4. Kalau kita bicara mulai chapter 4, maka di chapter 4 itu ada. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak. Jelas ya? Cukup jelas, Pak. Kok cukup? Berarti nggak begitu jelas ya? Dia orang Indonesia bener deh. Sepertinya koneksi saya sih, Pak, kayak agak kresek-kresek gitu. Ngomong siapa sih? Dandi, Dandi Pak. Dandi, emang dia pakai celana pendeknya aja kelihatan tadi. Oh iya. Dia lupa tuh, direkam kan itu. Oh iya, Pak. Wah, Iya. waduh, gawat dong. Wah, Waduh. Gampang nanti dia di ini aja. Nggak apa-apa, boleh. celana pendek aja. Nah, saya minta waktu itu di dari mulai chapter 4, ini untuk automotive applications, ada beberapa, saudara bisa baca masing-masing. Untuk yang pertama, semua jumlah mahasiswanya berapa ya? 12 kalau nggak salah sih Pak. 15, Pak. 15, Pak. Oh iya, 15 ya. Total 15 ya. Waktu itu sih bilangnya 12, tapi katanya kayaknya lebih loh soalnya. Nah kan, nanti kalau misalnya dibagi 4, kalau 12 kan 3-3. Cuman masing-masing sendiri-sendiri ya. Masing-masing di tema otomotif, 3 orang. Nah dia cari sendiri-sendiri di sini. Ambil yang sama dengan tema di sini, nanti cari di apa namanya, IEEE atau di Science Direct. Pernah pakai kan yang Science Direct kan ya? Pernah, Pak. Iya, Pak. Oke. Begitu juga yang ke chapter 4, chapter 5, yang fotonik juga begitu. Jadi saya minta hari Jumat, paling nggak udah ada beberapa yang sudah mulai ke sana ya. Baik, Pak. Oke, saya coba pakai ini lagi. Ada share. Oke, sekarang kalau misalnya kalau kita bahas akselerometer, kebetulan ini tema saya. Di chapter 2 itu saya bikin banyak sekali perbandingan. Kalau sudah masuk di chapter 2 itu ada saya sebut differential capacitive MEMS accelerometer. Ada yang medium G, yaitu G-nya di antara 10G sampai dengan 100G. Dia ada jenisnya, ada 4 ya.
ada yang fishbone, geometrical shape of proof mass, ada plate geometrical shape of proof mass, dan seterusnya. Kemudian ada yang low G, itu dari 1 sampai 10. Dan seterusnya. Ini saudara nanti bisa lihat. Suara apaan tuh pagi lagi bikin minum kayaknya ya? Ada yang lagi bikin minum ya? Bikin ngiler aja. Betul. Bikin dong buat yang lainnya juga. Suaranya tuh kedengeran tuh. Ngaduk. Siapa sih ngaduk tuh? Ngetik kali, Pak. Ngetik, Oh Pak. iya bener. Ngetik. Lagi ngetik keyboard. Nah ini kalau saudara lihat di gambar ini yang saya maksud structure. Jadi saudara kalau lihat gambar ini, saudara tahu mau kemana cerita gambar ini. Kita sudah bisa melihat di mana yang namanya full proof mass. Kita sudah bisa melihat di mana yang namanya damping coefficient. Di mana yang namanya Pak, maaf Pak, ini share screen Bapak cuma di foldernya doang. Kayaknya harus spesifik ke PDF-nya deh Pak, kalau mau di share nggak mau screen. tadi, nggak bisa. Ini sampai foldernya doang ya? Alt S ke Gimana? Alt S? Di folder. Tadi bisa katanya lihat. Kelihatan foldernya doang sih Pak. Yang tadi. Yang sebelumnya tuh yang nggak, yang buku. Yang buku juga kelihatan foldernya doang. Foldernya saja. Foldernya saja Pak tadi. Yang buku ya? Iya. Yang buku sebelumnya tuh. Belum ada juga, Pak. Belum kebuka buku sama sekali, Pak. Oh Iya, gitu. baru foldernya doang Pak. Soalnya dari share screen itu nggak bisa dia. Oh ini dia, bisa deh. Ini kali. Bisa. Ah ya, siap Pak. Kelihatan ya? Bisa Pak. Ya, Ya. Pak. Ya, Pak. Jadi ini jenis yang tertentu. Kemudian saudara bisa lihat, saudara bisa pastikan ini main di mana sensornya, kapasitansi kan. Terus kapasitansnya gimana? Cara dapatkan kapasitasnya. Mana ininya? Proof mass-nya. Proof mass-nya dari ujung sini sampai ujung sini. Kemudian kita tahu mana spring konstannya di mana kita ambil dari ujung sini sampai balik lagi dia ke sini di bagian yang ini. Kelihatan ya panah saya ya? Iya. Kelihatan Pak. Nah itu dikali 4 karena semuanya serupa. Ini dikali 4 itu. Nah ini yang disebut dengan structure. Jadi nanti kalau saudara lihat di paper yang saudara mau tunjukkan ke saya, yang saudara tunjukkan adalah structure yang seperti ini, atau kalau ada yang lebih detail dari ini. Atau ada yang lebih detail dari itu. Nah, yang saya minta adalah, tadi juga sama juga bukunya tuh. Bukunya berarti belum kelihatan tadi ya. Bukunya
Pokoknya nggak ada. Ini kan ya, ini ya. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Oke. Tuh, nggak kelihatan di sini bukunya tuh. Belum Pak, belum kelihatan. Yang kelihatan cuma PDF. Belum, Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Pak. Bukunya. Oh, cuma satu dia PDF. Di sini saudara bisa lihat chapter 4. Ada, ini kita bicara semuanya, ada yang sensor, ada actuator ya. Jadi satu aja di sini. Dan jadi saudara diminta untuk mengambil bahan yang lebih baru, tapi pancingannya dari sini. Katakanlah kalau ada 16 orang berarti 4. Yang 4 pertama ambil dari sini, 4 kedua juga ambil dari sini, dan seterusnya. Nanti saya akan nanti minta approval dari saya. Dari situ saya akan setujui atau cari lagi. Saudara punya waktu cuman besok Kamis ya. Dari rumah bisa kan, ini kan ya, searching. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Saya benar-benar nggak berani keluar soalnya sekarang ini di gang sebelah sana udah ada yang kena. Waduh. Ngeri juga kan. Mana dia punya tukang kebun kadang-kadang suka kerja di sini juga, makanya saya suruh nggak datang ke sini jadinya. Udah ngeri banget. Di Bogor padahal tuh. Gitu. Oke. Nanti yang lihat di depannya silahkan saudara buka, ini ini kok direkam. Mudah-mudahan rekamannya ada. Ada yang nggak pakai sarung tadi. Nggak pakai sarung lagi. Kok ada yang kebalik begitu sih? Dan tolong dan Lagi eksperimen Pak. Enggak. Tapi nggak tahu kenapa. Kamu nggak sakit tuh, kepala kamu di atas, kepala kamu di bawah gitu. Dan Ini saya masuk langsung begini, Pak. Saya tadi bingung. tadi kan nggak begitu. Tadi pakai HP, Pak. Terus disconnect terus saya pindah ke laptop begini, Pak. Sebentar saya setting udah. dulu. Saya bingung makanya ini. Antonius Henry. Ya, Pak. Hedi Erizal. Hadir Pak. Datang ya. Haidar. Yang punya ini, Pak. yang punya kamera dinyalain kameranya ya. Haidar nyala. Backgroundnya dari. Pak. Ya, jadi saya minta hari Jumat, saudara sudah punya 1 atau 2 bahan yang chapter 4, 5, 6, 7. Betul ya, 4, 5, 6, 7 kan? Nah, yang 4, 5, 6, 7. Chapternya ini. Yang chapter 4, ini bukunya tahu kan? Udah beres tuh dan dia. Ya, Pak, aman, Pak. Nah, dari sini. Yang chapter 4 itu tentang otomotif, applications. Chapter 5, photonic applications. Chapter 6, RF applications, dan chapter 6 tentang life sciences. Ini yang lagi in di dalam kaitannya dengan coronavirus ya, COVID-19, yang disebut dengan PCR, polymerase chain reaction. oh, Itu kita bisa bikin pakai. Ini ada yang PCR on a chip, jadi cuma sekali pakai.
Karena dia ambil sedikit aja dari darah, kemudian di reproduce dia punya DNA-nya ya, RNA kalau nggak salah sebutannya. Diperbanyak, dikopi dengan cara kimia. Habis itu baru dilihat virus coronanya udah ngerusak apa gitu. Dan ini yang lebih tepat kalau saya lihat di TV One daripada rapid test. Rapid test itu hanya menginikan imun antibody ya. Sementara antibody betul, Pak. Rapid ya test kan? itu dia cuma ngecek udah ada antibodinya ada atau belum gitu. Sedangkan antibody itu baru ada setelah dia bereaksi dengan virusnya, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi nggak bisa di awal tuh di 1 hari pertama atau 2 hari pertama nggak bisa kita deteksi. Makanya sebagian besar dia murah memang antibody rapid test itu, tapi tingkat keakuratannya cuma 30%. Kalau kita mau betul-betul pakai, jadi memang repot. Sementara di Korea Selatan yang salah satu negara yang berhasil, itu dia pakai yang PCR test, PCR rapid test. PCR rapid test itu juga ada juga yang on the chip ya. Jadi dia disposable. Kemudian yang ke-8 yang saudara akan temui kalau saudara bongkar-bongkar nanti RF MEMS itu di handphone saudara. Tapi jangan harap kelihatan seperti yang ini ya. Karena untuk switch-nya saja, ada yang untuk filternya dan sebagainya. Nah, jadi saya minta kalau semuanya ada 16 orang ya 4 ambil di sini, ambil di chapter 4 ambil di chapter 5, 4 ambil di chapter 6, 4 ambil di chapter 7. Kemudian hari Jumat kecepatan ya? Jumat. Kalau kecepatan, kecepatan. Kalau kecepatan kita hari Selasa aja deh, ya. Selasa minggu depan. Oke. Selasa minggu depan. Oke. Saya pakai jamnya malam aja jam setengah 7 ini ya. Iya. Boleh. Jadi hari Selasa jam setengah 7 kita kuliah lagi. Terus nanti saudara tolong share masing-masing yang udah ini. Terutama kaitannya dengan tadi yang saya bilang tadi. Kaitannya dengan structure. Karena yang saya perlukan adalah structure. Kalau saudara lihat tadi, dia nggak bisa sekaligus jadi ulang-ulang lagi ya. Kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum. Kelihatan sekarang? Ya, kelihatan, Pak. Ya. Ya, ini yang disebut structure. Kalau sudah lihat panas tangan saya ini, tangan virtual ini yang disebut structure. Ini juga kalau saudara mesti lihat yang detailnya ya. Kemudian dia ambil yang singkatnya. Ini yang disebut structure. Ini kebetulan dia hanya akselerometer yang menggunakan kapasitansi. Saudara bisa juga kalau mau akselerometer menggunakan piezoresistive. Ada lagi yang bukan lebih canggih ya, tapi yang menggunakan pendekatan lain, misalnya dia pakai heat. Heat itu kan sebetulnya fungsinya hampir sama dengan lilin. Kalau saudara pegang lilin, kemudian saudara gerak-gerakan mengikut. Jadi pegang lilin tapi nyala ya. Kalau kita gerakin ke arah kita jalan, maka si lilin itu akan ketinggalan nih bergeraknya. Ya kan?
Kalau nggak bisa membayangkan ya coba sendiri nanti ambil lilin. Hidup dinyalain ya lilinnya ya, apinya. Nah, saudara lihat kalau kalau kita jalan, maka apinya itu nggak langsung jalan sama gitu. Dia akan ketinggalan ke belakang. Dia akan ketinggalan di arah berlawanan dengan arah kita jalan. Nah, kalau pakai heat, pakai panas juga seperti itu. Kalau kita pakai panas juga seperti itu. Kalau kita punya dua elektroda, yang satu di sebelah depan dari lilinnya, dari heatnya, jadi ada yang untuk membangkitkan heat, kemudian di sebelah depannya ada lilin, ada apa namanya, elektroda. Kalau elektroda itu, kalau dia ketinggalan, si heatnya itu ketinggalan, maka di bagian elektroda yang ada di belakangnya akan lebih panas daripada elektroda di depan. Jadi resistivitasnya akan berbeda. Dari situ kita bisa korelasikan antara perubahan resistivitas dengan berapa besar G yang terjadi. Itu salah satunya. Kalau gambar ini, itu orang memanfaatkan fabrikasi CMOS untuk mendapatkan kapasitansi yang digunakan untuk akselerometer. Jadi yang garis-garis miring ini adalah metal. Ini dia. Dan seterusnya. Ini yang disebut dengan apa namanya? Tadi saya bilang structure. Ada pertanyaan? Jadi Selasa udah keluar masing-masing pegang satu ya. Kalau saran saya pegang 2 ya. Masing-masing pegang 2, jadi kita bisa dapatkan yang lebih bagus. Kalau pegang satu, kalau misalnya jelek ya, jadi kurang baik. Kalau yang mau ini supaya background-nya nggak kelihatan banget, jadi masukin aja pakai background virtual tuh. Tapi terserah ya. Rex Dio, tolong dinyalain tuh. Rex Dio. Iya, Pak. Kameranya, Kak. Oh. Kameranya. Sini ada satu orang yang saya izinkan untuk tidak nyalain kameranya, yaitu Antarja, karena dia belum ada kamera. Iya, Pak. Oke, itu cerita di awal. Kemudian sensor biomedik. Saya mau coba masuk sedikit ke kelihatan nggak? Kayak Kelihatan, Pak. yang kelihatan apa? Ini apa? PowerPoint ya? Tunggu. PowerPoint-nya ya? Aplikasi. Ini ya? Yang saudara lihat seperti gambar yang mana? Ini saya pakai dua Yang ada next slide-nya, Pak. Oh, ada yang ada next-nya ya? Iya. Ya, nggak apa, nanti pas lagi ini, saya crop di sini aja supaya bisa besar. Pas lagi di ini kan. Oke, Pak. Jadi kalau saudara lihat di sini, saya terpaksa harus cerita juga sedikit tentang fabrikasi.
bahwa yang namanya MEMS itu ada dua jenis. Ada yang hybrid dan ada yang monolitik. Sebelum masuk ke situ, ini saudara bisa lihat contoh-contoh. Contoh-contoh MEMS. Nah, kenapa sampai ada sebutan dua begini? Itu karena MEMS itu ada dua dies. Yang pertama itu adalah di bagian MEMS sensornya, MEMS sensingnya. Ini yang ini. Dan yang bagian kedua adalah untuk mengalihkan dari misalnya kapasitansi ke besaran elektrik. Ini dia. Jadi kalau dia dua-duanya ini terpisah di dalam satu chip tapi dia terpisah, maka ini disebut hybrid. Makanya disebut hybrid. Tapi kalau dua-duanya jadi satu, seperti gambar ini, maka dia disebut dengan monolitik. Bagian sini adalah bagian CMOS-nya. Jadi yang disebut monolitik itu ada dua macam. Ada dua macam, yaitu bagian dari CMOS part-nya dan bagian dari sensor elemennya. Ini misalnya bagian kanan ini itu adalah bagian sensing elemennya, bagian MEMS-nya. Berhenti sebentar ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Saya lihat di video di YouTube itu, kalau dari UNS bilang sekitar bulan, dia peak-nya dari corona ini nih, di Indonesia tuh, tanggal 11 Mei, jadi hampir dekat Lebaran. Itu baru peak-nya. Dengar nggak? Iya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Yang ada rumus matematikanya itu ya, Pak ya? Atau... Ya, semuanya ada rumus matematika. Yang saya sebenarnya ngambil dari beberapa itu juga saya taruh di dalam satu video. Apa maksud dari exponential growth? Sambil ngobrol dikit aja deh. Karena exponential growth itu kalau 2 pangkat n itu adalah jumlah hari. Maka ketika n-nya baru 1, 2, 3 itu nggak terasa gitu. Tapi kalau sudah 40, 41, hari ke-60 misalnya, sudah mulai kerasa banyaknya dan kebanyakan kita itu kaget pada saat itu. Tiba-tiba banyak sekali yang kena dan tiba-tiba rumah sakit penuh. Semua orang banyak yang terlantar di pinggir-pinggir gang di rumah sakit misalnya. Jadi kalau dibilang peak-nya itu kita salah dalam mengantisipasi dari depannya, maka kita akan punya keadaan seperti di Italia atau di Spanyol. Di mana peak-nya itu udah seperti itu. Itu sebenarnya kesalahan kan harus ada pemimpin perang kalau misalnya ini kan. Kalau perang pemimpinnya Memble ya repot. Cuman sekarang sih apa yang kita bisa kerjain. Orang Indonesia itu ada hebatnya. Hebatnya tuh social awareness itu, kepedulian sosialnya tuh bagus sekali. Jadi misalnya kan kita tahu bahwa ada orang-orang yang pada saat kondisi sekarang ini untuk cari makan aja susah. Untuk cari makan aja susah. Jadi dia tuh sebetulnya takut. Tapi dia nggak bisa lagi, dia harus melawan ketakutannya dengan
tetap bekerja gitu. Kan itu banyak ya di Indonesia tuh. Nah, banyak orang-orang yang ini dia ngumpulin duit dari orang-orang, kemudian dibagi-bagi dalam bentuk beras, apa-apa gitu. Nah, itu banyak sekali di Indonesia yang seperti itu. Nah, itu salah satu yang menguntungkan dari orang Indonesia. Oke, kita terusin. Kelihatan? Kelihatan, Pak? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Jadi ini sebetulnya menggambarkan dua proses. Yang satu adalah proses MEMS-nya, yang sebelah kanan ini, dan yang sebelah kiri adalah proses CMOS-nya. Seperti saya pernah katakan bahwa MEMS itu proses fabrikasinya menumpang itu dalam artian awal-awalnya orang pakai proses fabrikasinya itu untuk CMOS. Tapi melihat perkembangan MEMS yang makin cepat tahun 90-an, maka dipakai juga untuk proses fabrikasi MEMS. Begitu ceritanya. Kalau saudara lihat di sini juga ini ada, nah ini bagian MEMS-nya, yang sebelah kanan, ini bagian CMOS-nya. Ketika memproses ini, jarang yang dua-duanya bersamaan. Biasanya satu duluan. Yang CMOS-nya duluan, selesai itu ditutup. Baru di bagian MEMS-nya dikerjain. Itu proses fabrikasinya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum. Yang saudara perlu tahu adalah, pertama proses ada yang namanya hybrid, ada yang namanya monolitik, dan yang saya bicarakan kedua ini adalah proses yang monolitik ya. Kemudian itu aja kalau soal fabrikasi. Dan nah yang lainnya saudara mesti lihat di buku. Di situ ada fabrikasi yang membahas tentang surface micromachining, dan satunya lagi lupa saya sebutannya, ada yang ingat nggak? Lupa bohongan sih. Bulk micromachining. Ada satu lagi yang pakai liga ya. Liga itu jadi kita bikin kotak, kita bikin cetakannya dulu, habis itu cetakannya baru kita masukin apa namanya? Biasanya metal untuk ngisi. Jadi seperti kalau kita bikin cetakan di metal yang besar, misalnya untuk apa namanya? Blok mesin, kan kita punya cetakannya tuh. Masukin di situ satu coran cetakan supaya hasilnya bagus kan. Karena kalau udah main di mesin itu di bagian yang panas, itu nggak bisa main sambung-sambung. Ada bagian tertentu yang harus, blok mesin itu kan nggak ada sambungannya tuh. Kalau saudara lihat blok mesin itu nggak ada sambungannya di bagian bloknya itu. Ada, kecuali kalau ada sambungan itu mesti ada apa namanya, shieldingnya ya. Ada satu, bukan kertas sih, ada satu pelapis tertentu. Nah, begitu juga di MEMS ada yang disebut dengan liga. Saya betul-betul lupa istilah ini, tapi kita nggak pernah pakai. Di Singapura ada, untuk master PhD itu ada satu ini liga. Tapi saya rasa kita nggak akan ke sana, kita pakai yang kapasitansi aja, yang lebih mudah. Nah, yang disebut dengan surface micromachining, saudara silahkan lihat sendiri di bukunya yang tadi. Yang disebut dengan surface micromachining itu adalah proses fabrikasi CMOS. Kalau saudara lihat proses fabrikasi CMOS, maka semua prosesnya itu dari sebelah atas. CMOS itu prosesnya diambil dari sebelah atas.
Semua proses CMOS ini diambil dari sebelah atas. Ini CMOS ya, sorry. Ini diambil dari sebelah atas ketika proses fabrikasi. Nah, kalau kita bikin hybrid, biasanya kita pakai CMOS. Kecuali bagian MEMS-nya itu memerlukan dari bawah juga. Kalau bulk itu dia selain dari atas juga dari bawah di proses fabrikasi. Misalnya contohnya ada yang isotropic etching. Etching yang sifat etchingnya itu dia bukan anisotropik. Kalau anisotropik itu hasilnya ini nggak ada gambarnya ya? Gambarnya nggak kelihatan ya? PowerPoint. Kelihatan Pak gambarnya Kelihatan Pak? Pak, kelihatan Pak. Kelihatan. PowerPoint. Oh, nggak mau, Kelihatan Pak. nggak mau ini sih. Kalau saudara lihat etching, kalau ini bagian yang lurus nih harusnya nih. Kalau ini adalah kita punya substrat, kemudian kita mau etching di bagian atas ini, maka yang disebut dengan anisotropic etching, yang isotropic etching atau anisotropic etching lupa sih, itu gini biasanya bentuknya. Tapi kalau etching yang biasanya bulk itu dia etchingnya kalau ini etching seperti ini itu yang di etch kalau di atas ini dia punya arah kristalnya 100, maka di bagian sini juga 100. Bagian sini juga 100. Bagian bawah juga 100. Nah, sementara yang satu lagi saya lupa yang anisotropic atau yang isotropik. Itu dia akan di bagian sini dia tidak 100 tapi 111. Mana panahnya nih? Nah, ini. Dia akan ke sini. Dia akan miring dan ini adalah 111. Ini adalah 111. Nah, etching yang seperti ini, kalau kita lakukan dengan panas tertentu, dia akan cepat prosesnya. Kalau kita buat dari sebelah bawah, maka kita akan mendapatkan, biasanya untuk mendapatkan proof mass yang besar, itu kita gunakan proses etching dari bawah, bulk ya. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak. Belum. Belum ada Pak. Oke, saya rasa malam ini saya nggak terlalu banyak, tapi saya akan cerita sedikit tentang research yang pernah saya lakukan sampai dengan bulan sebelum saya jatuh sakit ya tahun lalu. Jadi saya pernah membuat research yang temanya itu tentang nggak ada lagi ya. Udah terbatas nih karena proses karena ini ya. Jadi susah. Kalau pakai dua ini jadi susah sih. Kilometer, ya.
Loh. Ini waktu saya diminta ngisi kuliah di Aceh. Sensornya awal-awal kita pakainya di ini dulu ya. Sebetulnya yang saya akan lakukan ini adalah membangun sebuah sensor MEMS, ujungnya sensor MEMS. Kalau saudara lihat sensor awal, seperti ini bentuknya. Ini kalau dilihat dari atas, Masih folder, Pak. Pak, kurang terlihat, Pak. Masih folder. ya, set screen, Pak. Oke, Masih folder, Pak. Maaf. masih folder ya. Ini masih folder. Udah kelihatan itunya. Ini PPT, Pak. Ya. Jadi kalau saudara lihat ini, yang saya tunjuk nih, itu ada 4 elektroda. Yang plus minus ini kapasitansi kan. 4 elektroda ini ada 2 pasang kapasitansi. Dan di antara kapasitansi itu ada guard untuk menghindari ada kapasitansi yang tidak diinginkan, stray kapasitansi. Nah, ini sebetulnya ujung-ujungnya saya akan bikin dalam bentuk MEMS. Jadi saya akan bikin planar dalam bentuk MEMS, tetapi prosesnya sangat rumit karena saya mesti ngerubah dulu dari bentuk seperti ini. Saya mesti tahu dia punya bagaimana caranya dia nge-sense ya. Nge-sense bahan yang ada di dalam sini. Bahan yang ada di dalam sini gimana cara dia sense. Kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya. Jadi saya harus membuat model ini dulu. Dan itu ternyata dari mulai 2010 sampai sekarang. Saya terpaku di sini sehingga saya malah nggak ngerjain yang MEMS-nya. Jadi saya mengerjakan yang bagian ini. Sekarang saya sudah dapat hasilnya. Cuman yang saya lakukan itu ternyata menganalisis noise spektral dengan berbagai frekuensi. Jadi kalau saya tembak 1000 Hz misalnya, maka 1000 Hz itu kan tidak murni. Kalau saya tembak 1000 Hz tapi dia pulsa, maka saya tidak akan punya 1000 Hz yang murni. Kalau 1000 Hz murni, di dalam domain frekuensi dia bentuknya seperti apa? Ada yang punya bayangan nggak? Kalau dia murni, nggak ada apa-apa lagi. 1000 Hz saja. Maka dalam domain frekuensi gambarnya seperti apa? Garis lurus ke atas saja, Pak. Ya, betul. Yang ngomong siapa tuh? Namanya? Ahli, Pak, ahli. Ahli Irfan. Ahli Irfan ya? Iya, Pak. Ya, jadi betul. Dia hanya garis lurus ke atas saja satu. Karena dia cuma satu frekuensi itu. Tapi pada realnya, apalagi kalau dia pulsa itu adalah kumpulan dari menurut Fourier, kumpulan dari sinusoida dengan kelipatan. Jadi kalau 1000 kali 2, 2000, 4000, terus kelipatannya itu adalah bentuk dari sinusoida yang kalau digabung ujung-ujungnya jadinya pulsa. Itu menurut Fourier. Nah, saya memanfaatkan pulsa itu. Saya memanfaatkan pulsa untuk membangun, karena yang saya tembak adalah noise. Kalau saudara pernah dengar mungkin yang elektronika, mungkin pernah dengar ketika Pak Arief atau Pak Tommy bahas tentang proses fabrikasi di Suzuka. Saya ingat sekali waktu itu tahun 2011, saya datang ke sana. Mereka membuat alat-alat yang semuanya
ketika pengukuran itu harus dihilangkan faktor noise-nya. Yang paling bagus untuk menghilangkan adalah dengan mengukurnya pada suhu yang sangat rendah, 4 Kelvin. Coba saudara bayangkan bagaimana cara kita membuat suhu 4 Kelvin dalam chamber yang kecil ya sebesar gini misalnya. Aduh. Susah sekali dan mahal. Jadi ketika saya pulang, saya berpikir bahwa kenapa saya harus ikuti cara mereka berpikir, karena mereka punya banyak duit. Kita nggak punya. Jadi saya berpikir caranya adalah dengan bermain di noise. Nah, cara ini dibuang sama orang. Jadi cara ini tidak lagi dikembangkan oleh orang. Material identification bisa yang invasif dan bisa yang non-invasif. Dan yang kita lihat adalah dari segi dielectric spectroscopy. Nah, orang biasanya itu mengembangkan dielectric spectroscopy dengan di sini deh. Ini dia. Dengan 3 pendekatan untuk mendapatkan direct spectroscopy. Dielectric spectroscopy itu ada 3 pendekatan, yaitu menggunakan single frequency, menggunakan transient, ataupun menggunakan white noise. Jadi kita akan dapatkan rentang frekuensi dari frekuensi ini berapa? 10 100 mega, Pak. 10 giga ya? 100 giga. Ini 100 mega, Pak. Hah? 1 giga. 100 mega, Pak, itu. Ini 100 mega. 1 giga. Nah, 1 giga, 100 ya. giga ya. Ya. Ini 100 giga ya. Jadi yang dia lakukan adalah menembakkan satu frekuensi di sini misalnya, sinusoida. Di ini saya misalnya. Kemudian ditangkap dengan suhu berapa kita mau. Jadi ini prosesnya panjang ya. Di satu suhu pada frekuensi yang sama. Kemudian ambil lagi titik lain dan diukur dengan suhu yang berbeda-beda. Baru nanti disambung-sambung ini. Disambung-sambung sehingga terjadi seperti ini. Dan ada 2 komponen, yaitu komponen permitivitas dan komponen loss. Kalau saudara lihat impedance Z, itu sama dengan R ditambah X, JX kan? Imaginary dari X. Bentuk imajiner dari X, ya nggak? Nah, ini adalah mewakili bentuk imajiner ya. Di mana diwakili oleh sebuah kapasitas, dan ini mewakili loss. Resistansnya, di mana resistance itu menghasilkan loss kan. Rho sama dengan R sama dengan Rho L per A. Sementara permitivitas C sama dengan epsilon 0 epsilon R A per D. Nah, ini disebut dengan single frequency. Jadi kalau kita ambil satu frekuensi 1000 Hz, maka tegangannya 1000 Hz sinusoida, maka kita akan dapatkan arus di sisi outputnya yang bergeser fasanya sebesar alfa, dan alfa itu merepresentasikan bahan yang ada di dalam yang kita ukur. Nah, itu konsep dari single frequency. Kemudian konsep dari transient itu adalah memanfaatkan frekuensi, satu frekuensi saja. Kalau transient itu kan konsepnya pakai unit step. Unit step itu sekali naik, sudah selesai. Itu unit step. Dia dapat transiennya. Kalau kita lihat dari sisi output, dia transiennya dapat, dia begini kan. Nah, tapi
hanya sekali saja. White noise ditembakkan frekuensi-frekuensi, kemudian dilihat responsnya di frekuensi itu saja. Nah, saya tidak mencoba yang seperti ini. Jadi saya mencoba misalnya frekuensi 1000 Hz. Kalau saya gunakan pulsa, maka saya akan punya kelipatan dari 1000 Hz. Kelipatan dari 1000 Hz dengan frekuensi yang banyak. Sampai 1 mega. Saya buat sampai 1 mega. Ini rangkainya kita bisa bentuk seperti ini. Ini elektrodanya. Simple aja. Awal-awal simple. Tujuan saya buat ini sebetulnya untuk bisa untuk memastikan bahwa sistem ini bisa digunakan untuk mengukur kapasitansi. Tapi nanti saya keluar dari konsep kapasitansi yang biasa ya. Ini cuma sebagai tambahan ya. Kenapa jadi nggak mau? Oke. Kenapa jadi nggak mau sih? Kenapa nggak keluar? Kenapa nggak kelihatan ini? Oh, bergerak deh ke bawah. Masa? Oh, ini dia. Masa saya mesti matiin sih? Show. Oke. Ada pertanyaan nggak dari sini? Hah? Enggak, Pak. Itu Relian, Pak, kasih gambar kamu mana? Reikan, Ada Pak. masukin dong. Masa diganti gambar orang? Oh nggak Saya pikir kelihatan Pak. Kebalik itu. Kamu tekan lagi di bagian yang satunya yang bawah tuh. Ada kotak kecil warna-warna tuh, tekan di situ berkali-kali nanti dia akan kebalik. Tadi hollow jadinya. Reikan. Kayak saya kan di belakangnya background-nya kan. Iya Pak. Itu maksudnya kan. Kayak kamera saya jelek Pak emang Pak. Jadi nggak kelihatan orang. Enggak lah. Bukan karena itu. Oh my God. Kenapa jadi nggak mau deh? Ini kelamaan lagi. Dah, buang aja yang ini deh. Satu aja. Oke. Kemudian dari situ yang dilakukan selanjutnya adalah ini waktu pertama-tama kali ini memang semuanya serba jadi dari sini adalah saya hanya pakai ya, 2 ini saja ya.
sementara ini saya hanya pakai dua ini saja. Saya mau nantinya saya tambahin ini supaya bisa memperbesar ke kombinasi. Jadi nantinya saya akan bikin, ini elektrodanya saya buat planar. Kelihatan nggak? Nah gini. Keren, Pak. Elektrodanya planar terus dia bergerak. Dia bergerak gini. Jadi dia punya atasnya itu kan ini plus sama minus. Ini plus sama minus. Di mana kalau dia bergerak satu gini, maka elektrodanya si electric field-nya akan jadi begini dia. Akan jadi bergerak-gerak. Nah, itu nantinya saya akan bikin dengan elektroda yang bergerak. Movable electrodes. Jadi kalau saya tembak 1 kHz, kemudian dia dalam domain frekuensinya ini adalah 1 kHz. Ini dalam domain time. Kemudian ini adalah dalam domain frekuensi. Nah, saudara lihat di situ dalam domain frekuensi dia dalam fungsi waktu dia berubah-ubah nilai. Nah, yang saya lakukan adalah melihat perubahan ini. Di satu titik ini misalnya, di satu titik frekuensi ini, kan dia akan dapat bentuk yang begini. Nah, perubahan itu punya peak-nya, mu, dan punya standar deviasinya. Nah, itu yang saya pakai untuk menganalisis. Dan kebetulan belum pernah dipakai orang. Akibatnya, saya dapat sesuatu yang baru. Cuman ternyata nggak semudah itu. Ternyata habis itu, problemnya adalah bahwa kalau kita menganalisis noise, kenapa dia langsung, kalau kita menganalisis noise, maka problem kita adalah kita memerlukan data yang besar. Maka problem kita memerlukan data yang besar. Sementara saya waktu itu hanya pakai alat yang sederhana, sehingga prosesnya memakan waktu 2 bulan untuk dapatkan data yang besar. Sementara kalau saya mengukur darah, sebentar aja sudah berubah kan sifatnya. Jadi saya mesti hitung dalam 5 menit maksimum. 10 menit lah paling ini. Nah, itu jadi serba salah. Ini adalah contoh output yang jadi saya tembakkan dari frekuensi 1 kHz sampai 1 mega. sampai 1 juta Hz. Kemudian saya hitung standar deviasinya dan mu-nya. Sehingga saya bisa dapatkan gambar seperti ini. Saya cuma singkatkan aja. Ada gambarnya 3, ada mean fluctuation, high fluctuation, dan ada high fluctuation. Nah, kemudian saya coba ambil untuk H2O. Kemudian saya ambil lagi untuk yang H2O ditambah HCl 5 mol. Kemudian saya ambil lagi H2O ditambah NaOH 5 mol. Nah, kedua-dua itu saya kurangkan yang H2O. Hasilnya adalah saya bisa localize HCl sebetulnya. Cuma saya belum tahu di mana HCl-nya. Nah, saya bisa localize di sini, saya bisa localize di sini, dan saya bisa localize di sini. Dan kesimpulannya adalah, kesimpulan sementara, kalau ini didalami lagi, maka saya ada kemungkinan bisa mengetahui posisi
terus kandungannya berapa besar dari HCl, terutamanya HCl dari NaOH. Bentuknya kan beda tuh. Walaupun agak mirip-mirip, tapi beda tetap aja. Nah, itu ceritanya. Sementara sampai di situ dulu, baru 7:30. Masih panjang. Kita nggak usah lama-lama deh yang hari ini. Yang hadir ada 12 orang ya? 1, 2, 3. Iya, Pak. 12, Pak. Nah, saya masukin absen di sini. Ini direkamkan, nanti saya absennya saya ini kan. Rekamannya udah ada, namanya sesuai dengan nama di situ ya. Jadi nggak perlu lagi deh, nanti saya masukin sendiri. Ada pertanyaan nggak? Saudara lihat tugasnya ya. Lihat tugasnya, nanti hari Selasa jam 6.30 kita diskusi. Bisa nggak ini saya dibikin jadi analisis structure? Yang kamu masing-masing harus mencari bagian yang bisa ditunjukkan untuk melakukan analisis structure. Nggak ada pertanyaan ya? Berarti kita menjelaskan struktur ya? Ya, menjelaskan struktur. Itu saja. Baik. Nah, diambil dari chapter 4, 5, 6, 7. Jadi ada, kalau ini 12 orang berarti kan 3. Tapi masih ada lagi kalau nggak salah ya. Ini 12 orang betul? Betul ya? Nambah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi. Kita ketemu lagi hari Jumat kayaknya kita ketemu juga deh ya. Untuk nanti saya lihat ya, bisa saya ingat. Sementara sebelum hari Selasa. Jumat ada Zoom lagi, Pak. Ada Zoom lagi. Tapi jamnya sesuai jam kuliah. Jadi jam kuliah berarti jam 4 berarti ya, Pak? Jam 4 ya. Paling 1,5 jam juga. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam.